Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia sebesar 4,8% menunjukkan sinyal positif, di mana fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Namun demikian, proyeksi tersebut menjadi pengingat Indonesia untuk terus mengakselerasi target nasional yang lebih tinggi agar bisa tercapai di tahun 2025 sebesar 5,2% dan di 2026 sebesar 5,4%. Kunci utama mendorong laju perekonomian adalah kombinasi 3 pilar. Yang pertama adalah kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap terarah melalui APBN 2026. Kemudian adalah penguatan mesin baru ekonomi, yaitu ekonomi hijau dan ekonomi digital, serta yang ketiga adalah percepatan investasi dan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Terkait dengan akselerasi fiskal yang lebih terarah, di tahun 2026 setidaknya ada 8 program prioritas untuk APBN. Yang pertama adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan yang ketiga makan bergizi gratis, kemudian program pendidikan, program kesehatan, pembangunan koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global. Ini dapat berupa penerapan PP 28 tahun 2025, utilisasi perjanjian internasional, dan optimalisasi KEK. Kemudian di akselerasi yang kedua, yaitu di ekonomi hijau dan digital sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi, kita sama-sama tahu bahwa inisiatif JETP telah berkembang komitmennya sampai dengan 350 triliun. Ini adalah potensi yang sangat besar untuk ekonomi hijau. Ini juga menunjukkan kepercayaan investor global terhadap visi energi berkelanjutan Indonesia yang sangat baik. Kemudian terkait dengan digitalisasi, kita tahu bahwa nilai ekonomi digital Indonesia adalah 90 miliar US dollar di tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat di tahun 2030 sebesar 360 miliar US dollar. Kita juga sama-sama tahu bahwa pembayaran digital QRIS itu sudah mencapai 57 juta konsumen dengan 30 juta merchant. Kemudian terkait dengan hilirisasi, investasi, dan daya saing, kinerja investasi terus menunjukkan tren positif. Di kuartal 3 2025 sudah mencapai 1.434 triliun dan menyerap 1,95 juta tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat iklim usaha, reformasi perizinan, implementasi OSS, dan regulasi turunan dari PP 28 tahun 2025. Serta pemerintah juga memperluas daya saing dengan kemitraan strategis internasional. Kita tahu ada Indonesia-Kanada SEPA, Indonesia-EU SEPA, dan juga aksesi ke OECD serta CPTPP. Hilirisasi juga berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tahu sebagai contoh ekspor produk nikel dan turunannya meningkat 10 kali lipat dari 3,3 miliar US dollar di 2017 menjadi 33,9 miliar di tahun 2024. Pasar pangsa mobil listrik EV juga meningkat 18,27% di tahun 2025. Kemudian sebagai tambahan kekuatan, kita masih mengandalkan konsumsi domestik yang tetap kuat, di mana inflasi tetap terkendali di angka 2,72% November 2025 dan indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan peningkatan, sehingga kita berharap di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi kita mencapai target di minimal 5,2%. Sebagai penutup, pemerintah yakin bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural dengan kolaborasi erat dari dunia usaha dan pemerintah daerah akan menjadi kunci pendorong mencapai atau melampaui target
sebagaimana Bank Dunia sebutkan di 4,8%. Dengan fokus pada ekonomi hijau dan digital, Indonesia akan membuktikan kemampuannya mengatasi ketidakpastian global menuju ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Demikian. Terima kasih. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.